Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita memperingati bahwa Yesus itu sudah bangkit daripada segala kematian dan maut tidak akan menguasainya. Kita akan berdoa bersama-sama menyerahkan ibadah dalam tangan Tuhan, biar Tuhan menolong memberkati kita. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami ada hari ini Tuhan, dalam kebangkitan Engkau Yesus, maut tidak menguasai. Engkau sudah bangkit dan memberikan kemenangan bagi setiap gereja-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami Tuhan semakin dekat kepadamu Tuhan, mengalami kebangkitan itu Tuhan. Maka Engkau Kristus akan bercahaya dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Biar Roh Allah boleh ada di sini Tuhan, melayang-layang sementara kami memuji, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bangunlah kamu hai yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Kristus bercahaya atas hidup kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Mari rayakan, mari rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. 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 Dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit Dan hidup selama-lamanya. Selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Kami rayakan. Haleluya. Mari rayakan Kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit Dan hidup selama-lamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan
kebangkitan Tuhan kita. Mari Bapak Ibu kita angkat bangkit diri. Rayakan Yesus, Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Dia bangkit, mari rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita tidak akan mati selama-lamanya, tapi kita akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya. Kami rayakan kebangkitan-Mu. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak kenal, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak kenal, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti
jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok sebab dia Ku tahu karena ku tahu dia berhari hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab ada hari esok sebab dia hidup. Ku tahu, haleluya, dia berhari esok hidup, dia hidup jadi berarti, hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia. Haleluya, haleluya, Glory Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kebangkitan yang memberikan kita pengharapan. Pemuda Nain dibangkitkan dan memberikan pengharapan bagi orang tuanya. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami Tuhan. kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Salib-Mu tebus hidupku, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam-Mu. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Tuhan, Darah-Mu, salib-Mu tebus tebus hidupku, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. harapanku Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku.
percaya, ku aman Mari Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri kembali. Haleluya. Harapan kami kuat, ku percaya, ku aman harapanku, harapanku dalammu, Yesus, Yesus, haleluya, ku percaya, ku aman Paduan suara siap silakan maju ke depan. Paduan suara Yesus, percaya, ku aman, ku percaya, harapan kami di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya, ku aman dalammu, ku percaya, harapanmu di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya, ku aman dalammu, ku percaya, ku aman dalammu, ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Oh, Yesus, masih ada harapan bagi kami Tuhan. Kalau hari ini kami datang dengan tidak baik-baik saja Tuhan, rumah tangga kami, ekonomi kami Tuhan, keluarga anak-anak kami Tuhan, mungkin mengalami suatu keberantakan Tuhan. Kami percaya bahwa masih ada pengharapan bagi kami Tuhan. Ketika kami memandang Engkau Kristus yang sudah bangkit, kami membawa hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa besok kami boleh mengalami kebangkitan itu Tuhan. Semua akan menjadi baik-baik saja, dipulihkan, ditolong dan dilawat oleh Engkau Tuhan. Kami mau alami pagi hari ini, sementara kami duduk diam dengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kebenaran itu akan mengubah hidup kami, kebenaran itu akan menjangkau roh kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kuasa Allah boleh menyertai dan mengurapi hamba-Mu Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya firman Allah disampaikan Tuhan. Kami akan duduk diam dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Segala puji hormat dan syukur kita naikkan lewat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kembali kita diingatkan ada satu perkara yang besar yang Tuhan sudah kerjakan. Dia mati di Kalvari dan dia tidak mati terus dan dia bangkit. Dan pagi ini kita diingatkan dia hidup dan dia bangkit adanya. Membawa kita ada satu pengharapan yang baru. Dan apa yang kita kerjakan tidak sia-sia di hadapannya. Terpuji bagi nama Tuhan. Dari tempat ini saya boleh menyapa. Selamat pagi dan selamat kita beribadah. Juga kepada rekan-rekan yang mengikuti live streaming dari tempat ini. Saya menyampaikan selamat Paskah. Dan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Selamat kita beribadah dan salam persekutuan dalam Tuhan. Salam sejahtera. Oh, terpuji bagi nama Tuhan. Kita punya Tuhan hidup. Kita punya Tuhan yang penuh kasih. Kita punya Tuhan yang ada pengharapan. Dia dari surga. Dia datang untuk keselamatan saya dan saudara. Segala yang dikerjakan untuk keperluan saya dan saudara. Apa yang dia buat? Dia kembali kepada dia mengasihi saya dan saudara. Dan pada pagi hari ini kita diingatkan dia hidup dan dia mau membawa kita kembali pada rencana semula, yaitu kita sama seperti dia dalam suatu kemuliaan. Terpuji bagi nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita diingatkan dengan kasih Tuhan. Bicara tentang kebangkitan, tidak terlepas bicara tentang kematian. Kematian dan kebangkitannya ada suatu kuasa yang besar. Mari kita kembali, kita akan melihat kuasa kematian dan kuasa kebangkitan. Itulah yang dikatakan Paskah Tuhan. Bicara tentang Paskah yang pertama, bagaimana Tuhan membebaskan umatnya. 430 tahun dalam tekanan di negeri Mesir. 430 tahun dalam tekanan, dalam rintihan, dalam bayang-bayang maut. Tiap pribadi yang lahir, anak laki-laki dibuang ke Sungai Nil. Bekerja tanpa upah, dalam tekanan, dalam ancaman. Kita kembali pada Paskah yang pertama di tanah Mesir. Ketika Tuhan izinkan satu peristiwa yang besar. Ada anak domba yang disembelih. Ada domba yang disembelih. Dan di sana kita boleh melihat ada satu perbedaan yang besar. Malam itu mereka alami satu perbedaan yang besar. Umat Allah keluar pada waktu malam itu. Dan mereka bersuka-suka. Kita boleh melihat, bicara tentang Paskah pertama di tanah Mesir. Begitu besar kuasanya. Kematian dilindungi. Kematian diliputi. Kematian dikawal umat Tuhan. Ada perbedaan yang besar. Dan setelah itu, mereka bersuka cita. Mereka keluar dari tanah Mesir dalam satu sukacita yang besar. Terlebih, kitab Ibrani mengatakan kehidupan kita yang dibebaskan dari dosa. Kuasa dosa yang begitu besar. Kuasa dosa yang membawa kita pada kematian. Tuhan sudah bayar dan Tuhan sudah bebaskan kita. Mari kita bersuka cita. Mari kita lihat perkara yang besar yang Tuhan telah buat untuk saya dan saudara. Terpuji bagi nama Tuhan. Mari kita akan melihat sejenak bagaimana karya Tuhan. Yang Yohanes katakan, lihatlah Yesus itu anak domba Allah yang menyelamatkan isi dunia. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas pada pasalnya yang ke-23. Kita akan melihat sejenak bagaimana kuasa kematian. Tiada kebangkitan tanpa kematian. Kuasa kematian begitu besar, terlebih diikuti dengan kuasa kebangkitan.
Kita bangga mempunyai Allah yang begitu hebat. Kita bangga mempunyai Allah yang telah mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian, dan kuasa dosa. Mari kita akan melihat sejenak bagaimana peristiwa yang dikerjakan oleh pribadi Yesus di dalam Injil Lukas pada pasalnya yang ke-23. Kita akan lihat sejenak pada Injil Lukas 23, kita akan perhatikan sebelum kita akan masuk yang kita memperingati hari ini. Kuasa kebangkitan, dia hidup dan dia ada menaungi kehidupan umatnya. Kita membaca Injil Lukas pada pasalnya yang ke-23 ayat mulai 44. Lukas 23 ayat yang ke-44. Ya, Yesus mati. tentang bagaimana Yesus mati. Ya, Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. iya, kita boleh melihat perkara yang besar. Ketika berbicara tentang kematian. Tentang kematian, satu perkara dunia, alam mengalami suatu perubahan. Alam mengalami suatu keadaan yang besar, menunjukkan mari kita perhatikan bagaimana karya Tuhan. Tadi kita membaca terjadi kegelapan melingkupi daerah itu sampai jam 3. Terjadi suasana yang mencekam. Ya ini, Yesus sedang mempertaruhkan demi keselamatan saya dan saudara, sedang mengalahkan kuasa maut. Terjadi kegelapan sekitar daerah itu terus, dan kita sebab matahari tidak bersinar terus. Dan tabir bait suci terbelah dua. Ini keadaan-keadaan yang terjadi yang perlu kita perhatikan, terlebih umat Tuhan pada waktu itu mengabaikan. Ya, kemarin kita dengar bagaimana Cornelius, pribadi yang luar. Kalau umat Tuhan tidak serius melihat tanda-tanda karya Tuhan yang Tuhan kerjakan, jangan heran orang lain sedang memperhatikan. Orang lain sedang memperhatikan. Mari kita sebagai umat yang dikasih, kemarin kita dengar kebenaran, dia datang kepada umatnya, tetapi umatnya tidak serius, bahkan menolak, mengabaikan. Dia datang kepada bangsa lain. Kalau kita umat Tuhan tidak serius, ketika gereja tidak serius melihat tanda-tanda, ya, sebab menyangkut paut apa yang Tuhan kerjakan dalam kematian dan kebangkitannya, itu juga yang akan terjadi untuk gerejanya. Oh, karya Tuhan, gerejanya, umatnya, kita lihat bagaimana bangsa Israel, Tuhan datang kepada umatnya, tetapi umatnya menolak. Tuhan buka kesempatan kepada bangsa lain. Sebegitu juga karya korban Kristus. Ketika umat Tuhan tidak tanggap, tidak serius menanggapinya, Tuhan buka kesempatan untuk bangsa lain. Mari, merupakan satu peringatan untuk saya dan saudara. Kita membaca pada saat kematian Tuhan tadi, kegelapan dan matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah. Di dalam bait suci itu ada pemisah. Ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Antara maha suci dan ruang suci itu ada sekat. Ada sekat. Tidak boleh diterobos. Ada batas-batas. Ruang maha suci di mana hadirat Tuhan dan ruang suci itu ada batas-batas. Tidak sembarang orang bisa masuk ke ruang masuk. Tetapi ketika Yesus disalib, ketika Yesus mati di kayu salib, itu robek pertanda bahwa gereja Tuhan diberi kesempatan
untuk ada hubungan dengan Allah. Diberikan kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Yang dulu ada batas-batas, perjanjian lama begitu ketat. Jangan sembarang orang masuk. Ya. Yang bau api lain saja, Alkitab menuliskan. Masuk ke dalam ibadah, bawa api yang tidak disuruh oleh Tuhan. Mati dia di sana. Ya ada. Tuhan tidak kompromi dengan orang yang tidak ikut aturannya Tuhan. Ya. Ada Nadab dan Abihu, ada dia bawa api yang lain. Yang Tuhan tidak perintahkan, dia bawa bicara api, bicara semangat yang lain, cara dunia dia bawa masuk, Tuhan cut langsung, yang mati di tempat dia. Tetapi lewat pengorbanan Kristus, tadi kita membaca, itu tabir sobek, terbelah dua, diberikan kesempatan, suatu kemurahan kita, gereja Tuhan, bicara tentang kematian Tuhan. Dibuka kesempatan, ayo mari, ayo datang. Sehingga Yesus kata, marilah kepadaku, hai berbeban berat karena dosa, terbelenggu karena dosa, mari datang. Seringkali kita berat sekali, sudah terpuruk, tidak mau datang lagi. Sudah keadaan tidak mampu, berat sekali datang sama Tuhan. Masih berusaha dengan kekuatan sendiri. Ya. Tapi kita membaca pada pagi hari ini, bicara tentang Yesus mati. Ada hal-hal yang perlu kita cermati. Satu, kegelapan, kita perlu cepat datang sama Tuhan. Ada tirai terbelah. Lanjut, ya. Ayat yang ke-46. Ya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Iya, kita membaca ini, Yesus rela melaksanakan itu. Bapa, kuserahkan nyawa. Dia jalani peristiwa salib ini dengan satu kerelaan. Bicara tentang kematian Tuhan, segala pelayanan kita tidak ada terpaksa. Terpaksa saya pelayanan, terpaksa saya ibadah. Kita lihat kuasa kematian Tuhan. Bapa, kuserahkan nyawa. Dia lewati perjalanan salib tanpa komentar. Sehingga kita baca lanjut, ya. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Iya. Kepala pasukan melihat berita salib, melihat kejadian salib, melihat peristiwa yang Yesus kerjakan. Melek. Sungguh orang ini orang saleh, orang benar. Ya. Melihat benar. Benar peristiwa. Sehingga Rasul Paulus katakan, mari jemaat di Filipi, ya, jemaat di Filipi yang ku kehendaki. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, mari kenal kematian, kenal kuasa kematian dan kebangkitan, kenal. Sehingga kita boleh melihat, ya, bagaimana Yesus melaksanakan karya keselamatannya. Dia menyerahkan nyawanya. Ya, tadi kita telah membaca pada ayat yang ke-46, dia berseru dan nyaring, ya Bapa ke dalam tangan,
Coba kita membaca ayat ini, ada referensinya di sampingnya. Yohanes 19, coba kita lihat sebentar ya. Sebelum kita masuk kepada kepala pasukan tadi, kita melihat di dalam Injil Yohanes 19. Iya. Yohanes 19, kita melihat peristiwa yang sama. Peristiwa yang sama. Ayatnya yang ke-29 atau 28 kita baca, tidak mengapa ya. Yesus mati, Injil Yohanes mencatat ada satu hal yang ditulis di sana. Satu kelengkapan kebenaran firman Allah. Yohanes 19 ayat yang ke-28. Yohanes 19 ayat 28. Ya, Yesus mati. iya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Terus, Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Iya. Yesus katakan dalam karyanya, dalam tugas keselamatannya, sudah selesai. Berita kematian, berita kebangkitan mengingatkan kita, Yesus sudah menyelesaikan semua tugasnya. Untuk siapa? Saya dan saudara. Dia selesaikan karyanya. Genap segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan. Genap. Sehingga kita sering, Yesus engkaulah segala-galanya di dalam kehidupan. Terselesaikan semua. Apa yang merupakan misi Tuhan. Dia Allah menjadi manusia. Menyelesaikan semua dosa manusia. Dia kerjakan itu semua. Dia selesaikan itu semua. Tidak tanggung-tanggung. Oh setengah. Dia tidak setengah mati, tidak. Dia mati di salib. Dia selesaikan semuanya. Belajar pada kematian Tuhan. Segala sesuatu kita juga selesai. Menyelesaikan. Menggenapkan. Genaplah semuanya yang Tuhan kerjakan. Sehingga dengan demikian tadi kita membaca ayat selanjutnya. Ada pada ayatnya yang ke-47 kita kembali. Ada kepala pasukan melihat hal itu. Dia memuliakan Tuhan. Berita kematian mengubah satu pribadi. Padahal kepala pasukan yang menombak lambung Yesus. Setelah peristiwa, dia sadar. Dia lihat berita salib yang kita peringati. Sanggup untuk merubah satu pribadi. Sanggup untuk memuliakan akan Allah. Kita ulang kembali pada Injil Lukas tadi. Setelah Yesus menyelesaikan segala karyanya untuk kehidupan saya dan saudara. Ayat yang ke-47, ya kita melihat sebentar. Lukas 24 ayat yang ke-47. Ya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Iya. Semakin dekat, semakin hidup, semakin ada di dalam suasana kematian. Tuhan sanggup merubah. Kepala pasukan, sungguh dia lihat orang ini. Orang benar. Oh, haleluya. Mari gereja membawa kita, mari dekat alam dalam kuasa
kematian dan kebangkitan, kita akan mengenal lebih dekat siapa Allah yang sudah mengerjakan sesuatu yang besar untuk kehidupan saya dan saudara. Akhirnya kita lanjut pada ayatnya yang ke-48. Ayat yang ke-48, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Iya. Yang tadi kita membaca beberapa waktu yang lalu. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, tampar. Ludah, pukul. Salibkan dia, salibkan dia. Itu keputusan sebelum dekat dengan kuasa, sebelum dekat hidup di dalam pengalaman kematian. Ketika mereka menyalibkan Yesus, menyesal. Keputusan-keputusan yang lalu, ketika melihat hidup di dalam kuasa kematian Yesus, nyesal aku kasar. Nyesal aku membuat fitnah. Nyesal aku pengkhianat. Ya. Tadi kita membaca. Tadi tontonan, lihat Yesus itu. Yesus jadi tontonan sesuai dengan Alkitab menuliskan. Dia jadi tontonan dunia. Tetapi setelah Yesus kerjakan itu semua, terjadi penyesalan. Itu kuasa. Kuasa kematian yang Yesus kerjakan. Nyesel kenapa ya? Kenapa saya lakukan? Pun pada pagi hari ini kita memperingati kuasa kematian dan kebangkitan. Kiranya roh yang sedemikian ada. Keputusan-keputusan kita waktu yang lalu. Ada banyak yang gak benar. Ada banyak kepentingan diri sendiri. Kiranya kuasa kematian yang kita ingat, yang kita peringatkan pada pagi hari ini. Kematian dan kebangkitan. Berita Paskah menyadarkan kita. Saya salah. Saya keliru. Keputusan waktu yang lalu yang tidak tepat, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan satu kerinduan Tuhan, terjadi suatu penyesalan. Kita ulang coba baca ya, ayatnya yang ke-48 untuk membawa kita akan ada suatu keubahan di dalam kehidupan, dalam suatu ibadah pada pagi hari ini. 48. Ayat yang ke-48, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Iya, ini suatu perkara Injil Lukas menuliskan dengan suatu kengerian. Dia pukul-pukul dirinya. Ada penyesalan. Nyesel aku lakukan. Nyesel aku ambil keputusan yang salah. Yang keliru. Yang bertentangan dengan keselamatan. Ya, betapa hebatnya kuasa. Ya, kemarin kita naikkan kuasa salibnya mengubah. Satu pribadi sulit untuk merubah satu pribadi, apalagi sudah berkarakter. Tapi kuasa Paskah sanggup. Ya, pukul-pukul diri. Suatu Injil Lukas menulis yang suatu bahasa ekstrim ya, memukul-mukul diri, tanda suatu penyesalan dan tidak sampai di sana, ya, tidak sampai dinyesal, bertobat, iya, lanjutkan di dalam suatu pertobatan yang permanen, bukan nyesel-nyesel melakukan lagi, tidak, kuasa kematian, yaitu penyesalan dan
berhenti dan kembali kepada Tuhan. Salah satu pribadi yang saya ulang tahun, saya katakan, bersyukur ya, hari ini ulang tahun. Dia katakan, saya bersyukur Tuhan masih mengasihi saya. Saya boleh kembali kepada Tuhan. Saya boleh kembali kepada Tuhan. Pengampunan masih terjadi buat kehidupan saya. Saya tertegun Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kuasa korban masih berbicara. Penyesalan dan pertobatan kembali kepada Tuhan. Mari, biarlah kita nikmati. Berapa tahun kita memperingati kuasa kematian, kuasa Paskah. Paskah. Terima ayat, terima tanda. Apakah sejauh mana penyesalan, keputusan-keputusan yang kita ambil pada waktu yang lalu. Pembenaran diri. Sehingga kita tidak alam. Mari, pada pagi hari berita Paskah pada tahun 2025 ini menyadarkan kita dan membawa kita untuk mengambil keputusan tepat di waktu-waktu yang akan datang. Kita tidak sembarang ambil keputusan. Pokoknya saya. Berita Paskah ini kita boleh melihat. Mereka mengambil keputusan. Penyesalan atas keputusan-keputusan yang tidak benar. Tetapi mari kita boleh melihat. Dia pukul dirinya. Nyesal saya melawan korban. Nyesal saya bertentangan dengan pribadi Yesus. Ya, kita membaca bagaimana pada waktu Yesus dihukum mati. Salibkan dia. Secepat itu berubah. Pada baru saja Yesus pergi ke Yerusalem. Hosana. Aku heran, kok cepatnya berubah. Iya. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Galatia. Cepatnya berubah ikut Tuhan. Mari kita kembali. Biar kuasa ini nyesal. Ada penyesalan terhadap perbuatan, pikiran yang tidak tepat di hadapan Tuhan. Ya roh ini boleh kita nikmati. Ya. Sampai di sana, mari kita boleh melihat ini. 49 ya. Lukas 23 ayat yang 49. Iya. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Iya. Dari pengiringan-pengiringan kita lanjutkan. Yang hidup dekat sama Tuhan. Lihat. Lihat kasihnya. Perempuan-perempuan tadi dikatakan yang mengikuti dia dari Galilea. Perempuan-perempuan yang mengenal Yesus dari dekat. Mari kedekatan kita sama Tuhan membawa kita semakin mengenal di dalam kuasa kematian. Mengikuti semua yang terjadi. Semua yang mengenal Yesus dari dekat. Hentikan ikut Tuhan dari jauh. Hanya monitor. Mari, lewat kuasa kematiannya, kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Perempuan-perempuan gambaran daripada gereja-gereja Tuhan. Kita mau hidup dekat sama Tuhan. Kenal, dan semakin kenal dengan Tuhan. Pagi ini, Paskah, kuasa kematian dan kebangkitannya. Kita akan mulai melihat tadi, kalau kuasa kematiannya, perkara-perkara besar terjadi. Coba kita membaca Injil Matius, kita akan referensi sedikit. Injil Matius juga menulis perkara-perkara ini sebelum kita akan masuk di dalam kuasa kebangkitannya. Sehingga kita mendapatkan berkat full kuasa Paskah ini ya. Kita membaca sebentar Injil Matius pasalnya ke-27 untuk melihat kembali peristiwa yang besar pada kematian Yesus. Iya. Dua Injil ini, tadi kita membaca Injil Lukas
Sekarang kita coba melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Injil Matius pasal yang ke-27. Ya. Haleluya. Haleluya ya. Kita membaca Injil Matius pada pasalnya yang ke-27. Haleluya. Tuhan. Ayatnya yang ke-45. Matius 27 ayat yang ke-45. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Iya, ada satu peristiwa yang besar pada waktu Yesus disalibkan. Dia katakan, mengapa Allah meninggalkan aku? Sebab pada waktu itu Yesus sedang menanggung dosa saya dan saudara. Sehingga Allah tidak bisa kompromi dengan dosa. Allah tinggalkan pribadi Yesus. Sebab Yesus sedang menanggung segala dosa umat manusia. Dan dia katakan, Eli, Eli, lama sabatani. Itu kondisi pribadi yang sedang menanggung dosa. Sehingga Allah meninggalkan dia. Allah tidak bisa kompromi dengan dosa. Yesus menjadi tumbalnya dosa. Dia tidak berdosa, dijadikannya dosa. Untuk apa? Supaya kita bisa kembali menyebut ya Aba ya Bapa. Ya inilah satu karya yang Tuhan kerjakan. Ya, Tuhan kerjakan. Kita langsung pada ayatnya yang ke-54. Ya. Ayat yang ke-54. Ya. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Iya, kita boleh membaca kembali. Sungguh bahwa dia ini anak Allah. Kita naik ke atasnya 51. Iya. Ayat yang ke-51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Iya. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini kita boleh melihat perkara yang besar terjadi ketika kematian Yesus. Bangkitan terjadi, gempa bumi terjadi, kedahsyatan terjadi dalam berita kematian Kristus. Nah, sampai di sana kita akan sekarang membaca bagaimana tentang kebangkitan Kristus. Sebab Paskah bicara kematian dan kebangkitan. Kebangkitan terjadi dengan satu kejadian, yaitu kematian. Kebangkitan tidak akan terjadi sebelum ada peristiwa kematian. Nah, sebab itu kita akan menikmati kuasa kematian dan kebangkitan. Mari kita coba membaca Filipi pasal yang ketiga. Coba kita akan membaca bagaimana Rasul Paulus merindukan umat Allah yang ku kehendaki mengenal di dalam kuasa. Iya, kuasa. Gereja Tuhan hidup di dalam kuasa ini. Ya, kuasa ini. Kita baca dulu. Filipi pasal 3 ayatnya yang 10 dan yang 11. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3 ayat yang Ya. ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya Ya, dan persekutuan dalam penderitaannya, iya, ke dalam kematiannya terus. di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, Iya, ini yang terus 11. supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini
Jadi Tuhan mau untuk kita masuk dalam suasana ini. Sebab pada waktu kedatangan Tuhan nanti, orang yang mati di dalam Tuhan itu akan bangkit menyongsong kedatangannya. Ini kuasa kematian dan kebangkitannya memberikan pengharapan untuk kita. Kita tidak usah takut mati, jemaat. Yang kita takutkan, jangan sampai kita mati di luar Tuhan. Tidak ibadah, tidak sungguh-sungguh, tidak di dalam Tuhan. Ya. Ini yang kita takutkan. Ketika kita mati di luar Tuhan, kami merupakan sedih sebagai seorang hamba Tuhan. Gagal membawa jemaat ketika tutup mata. Dan itu merupakan satu kepedihan Allah yang dituangkan kepada Yesaya. Aku tidak kehendaki, aku tidak berkenan dalam penulisan Nabi Yesaya. Aku tidak berkenan, aku tidak kehendaki kematian orang yang fasik. Sebab ketika mati dalam posisi fasik sangat mengerikan. Iya. Sebab itu bicara tentang kematian dan kebangkitan. Ada harapan untuk kita bangkit pada saat kedatangan daripada Tuhan. Ada harapan sehingga tadi dalam pujian. Kematian dan kebangkitan ada pengharapan. Sebab Yesus hidup, ada pengharapan. Kita kembali sekarang pada Injil Lukas pada pasalnya yang ke-24. Bicara tentang kuasa kebangkitannya. Iya. Injil Lukas pasalnya yang ke-24 kita akan lihat. Sehingga genap pada pagi hari ini. Kita merangkum kuasa kematian dan kebangkitannya. Iya. 24 ayatnya yang Tuhan ya sebentar. Ayat 1 pada pasalnya ke-24 Injil Lukas. Iya. Lukas 24 ayat yang pertama. Iya. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ya, terus Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu ya. karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ya. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, Ya, perhatikan. "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa engkau cari dia yang hidup di antara orang mati? Terus Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. ya, Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." dia. Murid-muridnya diingatkan, dia tidak ada di sana. Dia telah bangkit. Allah yang kita sembah, Allah tempat kita berbuat bakti, dia bukan mati. Tetapi dia hidup. Dia tidak ada di kubur. Dia tidak ada di kubur. Dan dia telah bangkit. Membawa kita, ada harapan. Membawa kita bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah orang mati. Tetapi Allah yang hidup. Dia bangkit, dia hidup. Mari, beberapa ayat menuliskan kepada jemaat di kitab Wahyu. Aku hidup, dan aku hidup. Kalau dia hidup, dia tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, sejauh mana pengiringan. Dia hidup. Mari kita boleh melihat 1 Tesalonika pada pasalnya yang pertama. Dia bangkit, dia hidup, puji Tuhan. Beberapa ayat yang kita akan lihat ya, sehingga menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Iya. 1 Tesalonika, ada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10. Kita akan perhatikan ini. Oh haleluya.
Tesalonika Ya. pasal 1 ayat yang ke-10. Iya. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga Iya. yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, Yang telah dibangkitkan, kuasa kebangkitan. Dan untuk menantikan kedatangan Tuhan dari surga, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dia hidup dan dia ada di surga. Dan dia akan datang kembali terus. yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Inilah kasih Tuhan. Dia melihat kehidupan umat manusia yang sedang menuju kepada murka yang besar. Dia kerjakan itu untuk keselamatan saya dan saudara. Murka yang begitu dahsyat. Murka yang begitu dahsyat. Dia lepaskan saya dan saudara. Dia rela untuk mati. Untuk selamatkan saya dan saudara. Dan dia naik ke surga. Dia akan datang kembali untuk membawa kita pada tempat yang bersama-sama dengan dia. Mari, kuasa kebangkitan membawa kita. Ada pengharapan dalam kedatangannya kembali. Setia saudara, kuasa kebangkitannya pada pagi hari ini memberikan kita pengharapan untuk menanti kedatangannya. Kuat kuasa kebangkitannya pada pagi hari ini memampukan kita untuk setia. Dia hidup saudara. Dia hidup. Dia tahu keberadaan saya dan saudara. Dan dia membawa kita untuk tetap menanti kedatangannya kembali. Mari. Dan dia sudah lepaskan dari maut yang begitu besar. Dan kita sedang menanti kedatangannya kembali. Oleh sebab itu bicara tentang kebangkitannya, bicara tentang kuasa kebangkitannya. 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15 bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus ya. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah semua apa yang kita kerjakan. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14 ya. 1 Korintus 15 Ya. ayat yang ke-14. Ya, bicara tentang kuasa kebangkitan. Iya. Tetapi andai kata Ya. Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Ya. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah, katakan tadi, pemberitaan, sia-sialah berita firman Allah. Sia-sialah tentang iman kita. Tetapi, kalau Kristus dibangkitkan, orientasi kita iman, kepercayaan kita, terkait selalu tentang kuasa kebangkitannya. Ya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, itu tertuju kepada dia hidup. Tidak sia-sia apa yang kita kerjakan. Bicara tentang kuasa kebangkitannya, dia hidup. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan, sia-sialah iman, sia-sia apa yang kita kerjakan. Tetapi sebaliknya, kalau Kristus dibangkitkan, mari segala sesuatu yang kita kerjakan berkaitan dia hidup, dan dia hidup, dan dia akan datang kembali membawa kepada kita. Kita kuat di dalam Tuhan, kita setia di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan kita membawa hidup ini semakin dan semakin dan semakin sungguh-sungguh. Kita baca ayat yang ke-52, ya inilah 52. Ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-52. Ya. Dalam sekejap mata, Ya. pada waktu bunyi nafiri Perhatikan, yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. akan diubahkan. Kuasa kebangkitannya ini membawa kita kehidupan satu saat kita akan diubahkan kembali. Inilah satu harapan yang begitu besar. Kuasa kebangkitannya akan mengubah saya dan saudara
pada saat kedatangannya kembali. Sekarang kita hidup di dalam kuasa ibadah. Kita ibadah hari ini, kita diubah. Kita tidak bisa diubah sekali menjadi kemuliaan sama seperti Tuhan. Kita diubah tiap hari. Tiap kita ibadah, ada kuasa ibadah merubah saya dan saudara. Merubah. Kita beda dengan bulan lalu. Kita beda tahun lalu. Kita beda dengan kemarin. Kuasa ibadah ini dikerjakan dengan kuasa kebangkitan. Bangsa Israel bisa bebas karena ibadah. Kami mau beribadah. Karena kuasa ibadah, bangsa Israel bebas. 430 tahun bisa bebas. Karena ada kuasa ibadah. Mereka beribadah. Firaun katakan tidak boleh ibadah. Tetapi berkat kuasa ibadah, bangsa Israel dibebaskan. Kita ibadah. Kita datang ibadah. Alami kuasa Tuhan. Kita diubah dari hari lepas ke hari. Sampai satu saat tadi ada satu tanda. Ketika ada sangkakala berbunyi, kita akan alami satu perubahan. Izinkan hari-hari ini kita terus diubah. Kuasa kebangkitannya, kuasa kematiannya mengubah kita dari hari lepas ke sehari. Sampai satu saat, pada saat kedatangan Tuhan, kita akan alami satu keubahan yang kita sama seperti Dia. Terpuji bagi nama Tuhan. Kita bersyukur kuasa kebangkitannya sanggup kita kembali pada ciptaan awal. Amin. Akhirnya Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Kuasa kematian dan kebangkitan. Ada peristiwa yang besar. Ada peristiwa yang agung untuk gereja Tuhan. Kita akan menjadi sama dengan Dia dalam satu keubahan yang mulia dan agung adanya. Haleluya. Oh puji Tuhan, haleluya. Izinkan hidup kita diubah. Jangan keraskan hati. Tuhan mau mengubah karakter pribadi kita dalam kuasa kematian dan kebangkitannya untuk kita menjadi sama mulia dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita rindu. Amin. Kasih-Mu, karya-Mu nyata di dalam hidup saya dan saudara. Kasih-Mu, Karya-Mu nyata dalamku. Amin. Kau pegang hidupku dalam tanganku. Darah-Mu, Salib-Mu yang tebus hidupku. Namamu berkuasa. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam. Amin. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya. Amin. Ku aman dalam-Mu. Nanti Bapak Hendra kami akan ke depan memimpin doa. Amin. Kasih-Mu, karya-Mu Amin. nyata dalamku. Kau
pegang hidup. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu, tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Aku percaya Tuhan. Ku percaya, ku harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia sudah menang atas kuasa maut dan dosa. Kebangkitan Yesus memberi pengharapan bagi kita. Percaya kita, harapan kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Ada kehidupan kekal setelah kehidupan di muka bumi. Karya Allah sudah selesai di kayu salib. Dia sudah berkata sudah selesai. Bagaimana dengan kita? Tugas kita kita mau hidup taat di hadapan Tuhan. Kita mau tetap kerjakan keselamatan itu. Sebab keselamatan itu bukan karena usaha kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kerja keras kita untuk mendapatkan keselamatan. Efesus bilang keselamatan itu kasih karunia. Itu pemberian Allah. Dan tugas kita sesuai dengan Filipi 2. Kita mau kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kita tidak bisa bersantai-santai lagi mengiring Yesus. Kita tidak bisa bersantai-santai lagi di muka bumi. Kita mau terus kerjakan keselamatan yang Allah sudah berikan. Dia yang sudah mati bagi kita. Dia yang sudah memulihkan kehidupan kita. Kita yang dulu bukan siapa-siapa, tapi Dia sudah angkat kita. Dia sudah selamatkan kita untuk kita boleh hidup bersama-sama dengan Dia. Kita bersuka cita pagi hari ini bahwa pengharapan kita dan percaya kita tidak sia-sia oleh karena kebangkitan Yesus. Harapan kita hanya kepada Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku percaya
Bapa di surga, kami bersuka cita pagi hari ini. Kalau kami mendengar rahasia kebenaran firman Tuhan, rahasia kebangkitan-Mu Tuhan. Oleh sebab Engkau bangkit, percaya kami kepada Tuhan, pengharapan kami kepada Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih Bapa di surga, sebagaimana Engkau sudah taat mati sampai di kayu salib. Kami juga mau taat kepada Tuhan. Kami mau taat mengerjakan keselamatan yang Allah sudah berikan sebagai suatu kasih karunia, sebagai pemberian yang cuma-cuma yang Tuhan sudah berikan. Dia mau mati bagi segala dosa kami. Dia mau mati untuk segala sakit penyakit kita, untuk segala beban kita, untuk segala kenajisan kita. Terima kasih Bapa di surga, bukti bahwa Allah kami mengasihi kami. Engkau yang sudah mati bagi kami, Engkau memperdulikan kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak mau kami mati sia-sia. Engkau mau menyelamatkan kehidupan kami. Engkau membuat kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pagi hari ini, kami yang sudah hadir pagi hari ini. Engkau memberkati dengan firman Tuhan, dengan kebenaran untuk semakin membuat kami, untuk kami boleh semangat lagi. Makin api kami berkobar-kobar mengiring Engkau, berkobar-kobar melayani Tuhan, sebab kami tahu persekutuan kami dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa di surga. Berkat-Mu turun atas hamba-Mu yang pagi hari sudah memberitakan kebenaran firman bagi setiap kami. Kami sidang jemaat Tuhan juga diberkati. Dan kami akan pulang membawa suatu berkat yang luar biasa. Suatu rahasia firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan kami yang selama ini, mengubah ibadah kami yang selama ini, mengubah pelayanan kami yang selama ini, untuk kami lebih lagi meningkat, lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami, jemaat Tuhan yang saat ini belum sempat datang beribadah di tempat ini. Kami rindu juga berkat firman Tuhan sampai kepada mereka. Kasih Tuhan juga sampai kepada mereka. Mereka yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, keadaan yang jauh daripada Tuhan. Kami berdoa biar Engkau menjangkau mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Kami rindu juga mereka mengalami berkat yang sama. Kami juga rindu mereka menikmati kasih Tuhan yang sama yang sudah kami alami sampai pada pagi hari ini. Kami khusus berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Pendeta Nima Desandikawi. Kami bersyukur kalau Tuhan masih menyertai, masih memberikan kekuatan buat hamba-Mu. Dan hamba-Mu masih ada sampai saat ini. Buat kami mengerti Tuhan, bahwa sungguh apa yang Kau kerjakan, apa yang Kau izinkan terjadi, semua adalah baik. Makasih Tuhan. Engkau membuat anak-anak cucu, mantu semua Tuhan. Buat semua jemaat percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sungguh amat baik. Kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur juga pagi hari ini Tuhan. Buat segala korban persembahan syukur yang umat-Mu bawa pada pagi hari. Ketika mereka meletakkan persembahan syukur, Tuhan melihat dari surga. Engkau memberkati Tuhan dengan segala apa yang dikerjakan oleh umat-Mu untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Bangsa dan negara juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati bangsa ini. Tuhan berkati negara ini. Seluruh pimpinan dari pusat sehingga daerah Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur pagi hari. Segala pujian, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan saya akan bacakan warta jemaat sepanjang sepekan ini. Yang pertama kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di GPDI Maranatha Cakranegara, baik dalam rangka berlibur, long weekend ya ini ya mungkin.
Selamat datang di Kota Mataram, selamat datang di Pulau Lombok, selamat menikmati. Dan bagi Bapak Ibu juga yang mungkin baru pertama kali hadir dan rindu digembalakan di tempat ini, kami persilahkan Bapak Ibu mengambil form data jemaat dan dapat dikembalikan secepatnya untuk di follow up lebih lanjut oleh gereja ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang ada di gereja ini dapat melihat melalui kanal-kanal media sosial yang tertera di layar atas. Seusai ibadah, Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan telur Paskah dan ada ayatnya di dalamnya untuk dapat menguatkan kita semua. Tetapi satu orang hanya satu ya. Khusus untuk anak sekolah minggu akan dibagikan pada saat Paskah sekolah minggu nanti sore. Sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang dewasa akan mendapatkan telur Paskah setelah ini dan ayat Paskah. Satu orang satu, dan bagi anak sekolah minggu akan diberikan nanti sore pada saat Paskah sekolah minggu di Taman Narmada. Dan jika masih tersedia, maka bagi jemaat yang rindu mengambil ayat untuk keluarga dipersilahkan, namun mengambilnya setelah ibadah kedua. Sekali lagi jika masih tersedia, jemaat yang rindu mengambil ayat untuk keluarga dipersilahkan, namun mengambilnya setelah ibadah yang kedua karena kami memprioritaskan bagi sidang jemaat yang hadir dulu pada ibadah 1 dan ibadah yang kedua. Dan pukul 9 akan dilanjutkan dengan ibadah sesi yang kedua, dan sore hari pukul 16.00 akan dilaksanakan ibadah Paskah Pelnap di Taman Narmada dengan dress code warna merah. Dan berkumpul di gereja pukul 3 sore. Sekali lagi, berkumpul di gereja pukul 3 sore. Karena pukul 4 kita akan sudah memulaikan ibadah di Taman Narmada. Hari Rabu kita kembali dalam ibadah doa dan puasa di lantai 2 yang akan dilaksanakan pukul 6 sore. Dan hari Jumat pukul 10 pagi ada persekutuan doa wanita di lantai 1 dan pukul 7 malam atau 7 petang akan dilaksanakan ibadah KMDM, ibadah keluarga muda, dewasa muda dengan pembicara Bapak Andreas Leonardi dengan tema Kasih Kristus. Dan hari Sabtu pukul 5 pagi ada persekutuan doa pria dan sore harinya pukul 6 sore ada ibadah Pelprap. Hari Minggu kita akan kembali dalam ibadah raya yang diadakan 2 sesi, baik sesi pertama pukul 7, sesi kedua pukul 9 dan ibadah sekolah minggu pukul 9. Informasi yang akan kami sampaikan bahwa persembahan ekstra pada ibadah sesi 1 akan sepenuhnya diarahkan untuk kelengkapan ibadah. Dan di akhir ibadah kita akan berdoa untuk pemulihan kesehatan Ibu Erna Kustantina. Puji Tuhan, sidang jemaat saya undang kita semua bangkit berdiri, hamba Tuhan akan menutup dalam doa berkat. Mari saudara kita akan akhiri ibadah, kita mohonkan berkat yang dari surga, berkat yang dari Tuhan, melingkupi gerejanya, menaungi kita sekalian, gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Bapa di surga, kami ucap syukur, kemurahan kami boleh masuk ke dalam bait-Mu. Bukankah janji daripada Tuhan, Tuhan akan memberkati umat-Mu dari dalam bait-Mu, berkat ilahi, berkat segala yang baik, berkat segala yang mulia, Tuhan limpahkan dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sesaat kami akan tinggalkan tempat ini. Kami mohonkan kekuatan, perlindungan, naungan dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan, kami teringat juga buat rekan-rekan kami yang sakit Tuhan. Khususnya perawatan Ibu Erna Tuhan. Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan, sehingga kekuatan pulihan yang dari Tuhan membawa kami untuk kembali ke dalam bait-Mu, memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih, mari kita tadahkan tangan kita. Bapa di surga, hamba-Mu merendahkan diri, memohonkan kemurahan, memohonkan berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun melimpah, menaungi, dan menyinari akan kehidupan umat-Mu. Saat ini Tuhan, sampai Tuhan datang kembali di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita sekalian.